Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Abdul Muhammad, yang kedua ada Arya Ade Yunanto, yang ketiga ada Fajar Dwi Nugroho, yang keempat ada Muhammad Hafiz, dan yang kelima ada Yova Mayriza. Kemudian saya akan memaparkan tentang penjelasan dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang atau memberikan pelayanan dengan pembeli di pasar dengan produk yang dijual relatif sama atau bersifat homogen. Setiap perusahaan menawarkan barang yang identik dan sepenuhnya saling menggantikan. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga. Pasar jenis ini secara struktur dianggap ideal karena terdapat banyak penjual maupun pembeli, sehingga secara otomatis harga pasar terhadap suatu barang atau jasa akan terbentuk dengan sendirinya. Pada pasar ini, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Adapun harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen. Permintaan mencerminkan keinginan konsumen atau pembeli, sedangkan penawaran mencerminkan keinginan produsen atau penjual. Next. Kemudian selanjutnya ada ciri pasar persaingan sempurna. Next. Yang pertama, banyaknya pelapak serta pembeli dalam pasar. Ciri yang pertama dalam pasar persaingan sempurna adalah banyaknya penjual serta pembeli yang melakukan kegiatan transaksi di sana. Jumlah pelapak dan konsumen yang banyak akan membuat pasar jenis ini memiliki harga jual yang stabil dan terhindar dari risiko terjadinya monopoli. Next. Terus, kemudian yang kedua, interaksi yang dilakukan oleh para pembeli dan penjual dianggap sebagai penentu atau pengikut harga. Penentu harga atau price taker inilah yang membuat pasar memiliki sifat datum atau harga tak berubah meski barang sedang banyak atau sedikit. Yang kedua, adanya praktik free entry dan free exit. Praktik free entry dan free exit ini merupakan salah satu kelebihan pasar persaingan sempurna yang tidak ditemukan pada pasar jenis lainnya. Untuk pasar jenis lain, para pedagang seolah telah terikat dalam kegiatan berbisnisnya. Jadi, penjual di luar pasar persaingan sempurna tidak bisa dengan bebas membuka atau menutup usaha karena telah menyetujui surat perjanjian sebelum memutuskan untuk berdagang. Yang ketiga, produk yang diperdagangkan di pasar persaingan sempurna bersifat serupa. Perusahaan yang berniaga dalam pasar persaingan sempurna memiliki sifat yang homogen atau dapat digantikan dengan barang yang dijajakan di tempat lain. Bisa dibilang, produk yang dijual oleh penjual dalam pasar ini bersifat sama dan dapat diganti secara sempurna dengan produk yang identik. Kemudian yang keempat, tidak adanya celah informasi tentang pasar antara penjual dan pembeli. Dalam pasar jenis persaingan sempurna,
Para penjual dan pembeli tahu betul tentang kondisi pasar dan patokan harga produk di dalamnya. Segala hal seperti patokan harga dan fluktuasi penjualan dimengerti oleh para pelaku bisnis dalam pasar jenis ini. Yang kelima, mobilitas sumber ekonomi yang sempurna dan merata. Untuk ciri yang terakhir adalah minimnya kesulitan saat sumber daya akan dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hal ini didasari pada kesamaan tempat produksi dalam pasar tersebut. Sebagai contoh, adalah persamaan pada metode pembuatan sampai cara menawarkannya kepada para pembeli. Selanjutnya, mekanisme pasar persaingan sempurna. Mekanisme ini kita akan membahas mengenai mekanisme perubahan harga dalam jangka panjang. Ada dua, yaitu akibat dari kenaikan permintaan dan juga akibat dari penurunan permintaan. Nah, untuk mekanisme perubahan harga akibat naiknya permintaan itu, harga pada pasar persaingan sempurna ini cenderung tetap. Sebab karena pada harga mula-mula saat terjadi kenaikan permintaan, perubahan dari D0 ke D1 mengakibatkan harga naik menjadi P0 ke P1. Maka dari hal itu terjadinya laba di atas normal. Karena banyak keuntungan yang didapatkan dari akibat kenaikan permintaan dan harganya naik, banyak perusahaan baru yang masuk ke dalam industri tersebut, mengakibatkan suplai bertambah dari S0 menuju ke S1. Karena suplai bertambah banyak, hal itu menyebabkan harga jatuh kembali ke P0. Untuk mekanisme perubahan harga akibat turunnya permintaan, ya pada turunnya permintaan ini harga itu cenderung tetap juga dikarenakan permintaan pasar persaingan sempurna itu dipandang produsen itu memiliki elastisitas sempurna. Meskipun permintaan menurun, produsen harganya itu akan tetap karena produsen itu dapat menjual semua yang diinginkannya pada harga pasar. Selanjutnya adalah bagian kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah. Hal ini dikarenakan penjual di pasar tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak punya pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Jadi dalam pasar persaingan sempurna ini, produsen tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk mempengaruhi harga. Yang kedua adalah pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tak dapat mengganggu konsumen. Pembeli bisa dengan bebas berpindah untuk melakukan jual beli dengan penjual manapun. Jadi dikarenakan pasar persaingan sempurna ini banyak barang yang sama, para pembeli bebas mendapatkan barang dari para penjual seperti itu. Yang ketiga, dalam struktur pasar ini tidak diperlukan memasang iklan karena produknya homogen atau setipe. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain. Jadi dalam pasar persaingan sempurna ini, para produsen jarang sekali untuk memasangkan iklannya. Yang keempat, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari pesaing. Seperti yang dikatakan sebelumnya, ketika
para produsen ini jadi tidak perlu mengiklankan produk mereka, karena apabila salah satu perusahaan ini menurunkan harganya, maka akan membuat produk ini menjadi lebih laris seperti itu. Untuk yang kelima, mendorong efisiensi untuk produksi, karena produsen berlomba-lomba untuk memproduksi dan meningkatkan mutu produk yang kemudian akan dijual oleh penjual. Next. Kekurangan. Beberapa kekurangan dari sistem ini sebagai berikut. Yang pertama, minimnya inovasi produk. Dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini dikarenakan penjual tidak mendapat biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut, karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Yang kedua, pembeli akan kesulitan untuk memilih produk karena produk yang berbeda, sejenis dan sama kualitasnya. Yang ketiga, muncul ketidakseimbangan persebaran pendapatan antara produsen produk dan penjual. Yang keempat, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Yang kelima, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Itu berarti memungkinkan pesaing akan lebih banyak lagi. Sekian presentasi tentang pasar persaingan sempurna. Terima kasih.